Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poin semuanya, kembali lagi bersama aku, Mai, tentunya di Poin, podcast KSR UIN Jakarta. Apa kabar nih sahabat Poin semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Poin kali ini kita mau membahas apa sih? Tentunya nggak kalah spesial dengan episode-episode sebelumnya. Kali ini kita bakal membahas topik yang lagi happening, bahkan relate banget sama kehidupan kita, generasi milenial, anak muda, anak remaja, karena informasi yang kita bahas kali ini bermanfaat banget nih buat kehidupan kita di masa depan. Kita membahas apa? Ini kita bakal membahas tentang genre atau generasi berencana. Mungkin Sobat Point sudah familiar dengan genre atau mungkin ada juga yang belum familiar dengan genre ini, tapi nggak apa-apa, karena kita bakal bahas di episode kali ini dengan narasumbernya sangat spesial banget, yaitu juara 2 Duta Genre Kota Tangerang Selatan tahun 2021, Kak Afaf Syaima. Langsung aja aku sapa ya Kak Afafnya. Halo Kak Afaf. Halo, halo Kak Cindy, halo teman-teman semua yang lagi dengerin. Halo, makasih nih Kak Afaf udah nyempetin waktunya buat ngobrol dan sharing ke aku dan Sobat Poin di rumah. Gimana nih Kak Afaf kesibukannya akhir-akhir ini? Alhamdulillah, kalau sekarang sih lagi libur kuliah ya Kak. Iya ya, lagi libur kuliah dan pasca Lebaran gitu ya. Iya, benar banget. Oke, mungkin biar lebih akrab sama Sobat Poin, boleh Kak Afaf perkenalan secara singkat ke teman-teman yang ada di rumah nih Kak. Silakan. Oke, halo semuanya, halo Sobat Poin. Kenalin, nama aku Afaf Syaima, biasa dipanggil Afaf. Aku sekarang mahasiswa semester 4, yang insya Allah nanti untuk semester berikutnya berarti semester 5 gitu. Di program studi kesehatan masyarakat UIN Jakarta, dan alhamdulillah untuk tahun 2021 kemarin di Desember diamanahin buat jadi juara 2 Duta Genre untuk tingkat Kota Tangerang Selatan, dan pada bulan Mei-nya sebelumnya diamanahin juga untuk menjadi juara 2 dan favorit untuk Duta Genre tingkat UIN Jakarta. Kayak gitu sih Kak, mungkin untuk perkenalannya nih. Oke, luar biasa banget kan Sobat Poin. Narasumber kita kali ini duta genrenya langsung kita hadirin di poin kali ini. Sebenarnya genre itu apa sih Kak? Jadi kan banyak nih, mungkin beberapa yang belum familiar sama genre. Apa sih genre itu Kak? Oke, mungkin aku jelasin dulu kali ya. Jadi di undang-undang gitu ya, dia nomor 52 tahun 2019 tentang perkembangan kependudukan dan juga pembangunan keluarga. Kependudukan ini kan sebenarnya hal yang memang berkaitan dengan jumlah struktur, terus juga ada pertumbuhan, persebaran, kemudian mobilitas, penyebaran kualitas, dan juga kondisi kesejahteraan yang memang menyangkut kondisi dari politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat gitu. Nah, di samping itu pula perkembangan kependudukan ini dan pembangunan keluarga biasanya nih apa ya, sebagai suatu rangkaian usaha buat mewujudkan penduduk yang memang tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk gitu. Sehingga ini menjadi perhatian pemerintah untuk bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Nah, sehingga generasi berencana nih hadir gitu. Jadi program generasi berencana hadir yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, atau pokoknya yang familiar banget BKKBN gitu ya. Nah, ini nih tujuannya adalah untuk mengedepankan pembentukan karakter bangsa gitu, terutama di kalangan generasi muda atau remaja di Indonesia. Kemudian juga generasi berencana ini biasa hadir untuk bisa mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang gitu. Karena dari situ apa ya, pertumbuhan penduduk pun juga akan menjadi seimbang, dan sehingga penduduk-penduduk yang ada ini ibaratnya apa ya, seperti bisa untuk dikendalikan gitu. Oh, oke. Berarti genre ini sebenarnya ada karena permasalahan kependudukan gitu ya. Tadi Ya, untuk kependudukan yang mungkin setiap tahunnya di Indonesia ini semakin bertambah. Jadi
perlu nih adanya edukasi ke remaja gitu ya. Iya, bener banget. Lalu genre ini sebenarnya tadi kan sasarannya pada remaja, apa memang dikhususkan untuk remaja atau seperti apa nih Kak program genre? Oke, sebenarnya kalau untuk sasarannya memang remaja ya, karena kan memang generasi berencana ini hadir untuk bisa menekan laju perkembangan penduduk di Indonesia yang memang perlu untuk dikendalikan gitu. Sehingga dengan adanya generasi berencana ini akan memberikan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja karena dari generasi berencana ini kan ada beberapa program yang memang mengajarkan remaja untuk bisa menjauhkan yang namanya pernikahan dini, terus seks pranikah, nafza yang singkatan dari narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif. Sehingga dengan adanya generasi berencana ini, nantinya akan menghasilkan remaja-remaja yang tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan, serta juga remaja yang berkualitas ini bakal berguna untuk nusa dan bangsa. Kayak gitu sih Kak mungkin. Oh, oke oke. Berarti memang dikhususkan untuk remaja nih ya Kak. Eh, Iya benar banget. oke. Tadi juga udah di-spill deh kayaknya ya masalah pernikahan dini, seks pranikah dan nafza. Emang kondisi di remaja kita sekarang ini terkait tiga hal itu kenapa sih Kak? Oke, terkait hal-hal yang tadi udah aku sebutin gitu ya, mungkin teman-teman yang denger sekarang gitu ya, familiar juga gitu, kayak misalkan lagi capek kuliah maunya nikah, apa-apa larinya ke nikah gitu kan. Kira-kira Kasih ini sering denger gak nih kayak kayak gitu? Ini banget sih denger kayak gitu. Di TikTok ataupun di Instagram banyak yang pengen nikah Nah, aja, nikah aja gitu ya. benar-benar banget gitu karena apa-apa tuh ujung-ujungnya mau diselesainnya sama nikah gitu. Padahal kan sebenarnya nikah pun juga butuh persiapan yang mateng gitu dan gak asal-asalan gitu sehingga apa ya, ibaratnya kalau semisal ada masalah-masalah kayak gitu, generasi berencana ini memang harus bisa menekankan bahwa remaja tuh nggak boleh seperti itu gitu karena di generasi berencana pun juga udah diatur tentang pendewasaan usia perkawinan gitu sehingga mereka ini akan mampu untuk melangsungkan jenjang pendidikan yang secara terencana terus juga berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi gitu karena nikah itu bukan sebatas seneng-senengnya aja yang bisa dilihat dari luar gitu, tapi memang butuh persiapan-persiapan yang em, remaja-remaja nih harus disiapin dari sekarang gitu. Terus juga kondisi masalah lain yang terjadi sekarang ini, kayak misalkan pergaulan bebas gitu, banyak remaja yang mungkin masih mabok-mabokan, terus juga em, apa ya, narkoba gitu kan. Nah, biasanya banyak terjadi itu karena ikut-ikutan gitu karena pengen dibilang keren gitu kan. Padahal mereka kalau mereka kulik-kulik lagi itu tuh nggak ada keren-kerennya gitu kan. Karena banyak dampak negatifnya yang bisa menyebabkan masa depan mereka tuh malah apa ya jauh dari kata cerah gitu. Sehingga memang perlu banget diberikan informasi yang akurat atau perlu diberikan pendekatan supaya remaja-remaja sekarang ini nih bisa nih untuk menjauhi masalah-masalah yang ada di remaja itu sendiri kayak gitu sih Kak. Oke, berarti tadi ya penting banget edukasi terkait apalagi tadi pernikahan dini yang usia nikah harus di usia yang siap. Menurut Kak Afaf ini usia pernikahan yang baik itu di usia berapa sih Kak? Menurut BKKBN minimal itu adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki gitu dan BKKBN mengeluarkan batasan usia ini itu nggak sembarangan juga gitu karena memang batasan usia ini dianggap udah siap untuk menghadapi kehidupan berkeluarga yang dipandang dari sisi kesehatannya dan juga dari perkembangan emosionalnya kayak gitu Kak. Oh iya, benar-benar. Setuju banget tentang persiapan jangan cuma dari sisi yang terlihat aja, tapi emosional juga perlu dipersiapkan gitu ya, Kak. Benar banget. Karena kan kalau masih remaja ini kan masih labil banget gitu ya Kak, emosinya masih menggebu-gebu. Iya, setuju. Ini juga perencanaan ini untuk menghindari kayak kasus-kasus misalnya anak yang tidak terurus atau anak yang terlantar. Bener nggak sih, Kak? Benar,
Benar banget. Mungkin aku bisa bahas sedikit gitu ya dari pendewasaan usia perkawinan ini kan bisa dilihat dari beberapa aspek gitu. Mungkin Oke. kalau dari aspek kesehatan sendiri, biasanya bakal banyak terjadi resiko nih kalau misalkan remaja melahirkan di usia yang memang kurang dari 21 tahun gitu. Kayak misalnya keguguran, terus juga eh, preeklamsia gitu. Jadi preeklamsia itu ketidakteraturan tekanan darah selama kehamilan ataupun juga akan menyebabkan yang namanya eklamsia gitu. Jadi kejang pada kehamilan. Terus juga bisa nyebabin yang namanya infeksi, terus anemia, terus juga resiko apa ya, eh, bayinya stunting gitu kan. Nah, itu tuh perlu banget untuk dihindari gitu. Oke, iya benar-benar. Perlu banget edukasi untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul gitu ya. Iya benar banget Kak. Untuk di permasalahan seks pranikah nih Kak, gimana sih kondisi seks pranikah saat ini? Aku lihat-lihat sih emang semakin kesini semakin banyak gitu ya yang melakukan seks pranikah, bahkan di beberapa berita banyak yang kasus yang melakukan aborsi karena terjadi kehamilan di luar nikah. Gimana nih pandangan menurut Kak Afaf sendiri? Oke, kalau menurut aku dari seks pranikah itu sebenarnya mungkin kalau kasarnya dari agama dulu kali ya Kak. Kalau dari agama sendiri kan emang melarang gitu kan. Dan apa ya, sebenarnya agama pun melarang juga ada sebabnya gitu kan. Terus dari apa ya, ibaratnya kalau seks pranikah itu kan suatu hal yang memang tidak baik gitu. Karena itu akan berdampak buruk dan negatif gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan seks pranikah, terus misalkan terjadi kehamilan, banyak banget nih kehamilan-kehamilan yang justru hasil dari seks pranikah itu menjadi kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Dan kadang tuh jadi berdampak ke anaknya gitu. Anaknya tuh jadi nggak terurus gitu kan, banyak juga kasus-kasus yang mungkin anaknya itu dibuang gitu, ditaruh aja di depan di jalan atau mungkin di bahkan yang lebih parah di depan tong sampah gitu kan, banyak banget tuh berita-berita yang memberitakan tentang hal itu gitu. Kemudian kalau untuk seks pranikah sendiri kan kita nggak pernah tahu ya, karena sebelumnya kita nggak pernah ada persiapan, kita nggak pernah cek kesehatan dulu, kita nggak pernah tahu gitu kondisi pasangan kita tuh sebenarnya seperti apa sih gitu kan. Nah dari situ pun juga akan bisa menyebabkan yang namanya HIV atau AIDS. Kira-kira Kak Cindy udah familiar banget nggak sih sama HIV atau AIDS? Familiar banget sih HIV/AIDS ini, emang sering banget mendengar istilah ini gitu loh. Dan kayaknya menjadi sebuah masalah atau penyakit yang ditakuti sama banyak orang ya. Iya benar banget gitu, karena HIV AIDS ini kan sebenarnya ya semua orang juga kalau misalkan terkena penyakit nggak ada yang mau gitu kan. Mungkin aku bisa jelasin sedikit tentang HIV AIDS gitu yang supaya bisa menghindari yang namanya HIV AIDS gitu. Jadi HIV itu kan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus gitu ya. Jadi virus yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia gitu. Sedangkan AIDS-nya itu ada Acquired Immune Deficiency Syndrome gitu. Jadi sekumpulan gejala penyakit yang memang timbul karena melemahnya sistem kekebalan tubuh karena memang terinfeksi virus HIV. Dan perlu para pendengar tahu nih, biasanya sebutannya sobat poin ya kayak. Iya, sobat poin nih Kak, kita panggilnya. Oke, nah sobat poin tahu gitu ada beberapa metode yang memang bisa untuk mencegah HIV/AIDS gitu. Ada namanya metode ABCDE. Yang pertama Epstein, dia melakukan hubungan seksual yang beresiko sebelum menikah. Nah, seperti yang sudah tadi ditanyain sama Kak Cindy gitu ya tentang seks pranikah, karena kita nggak pernah tahu pasangan kita tuh kondisi kesehatannya seperti apa gitu. Terus kemudian be faithful, tetap setia pada satu pasangan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang seks pranikah ini kan terkadang nggak cukup di satu pasangan gitu ya. Mereka tuh kadang berganti-ganti pasangan gitu. Padahal itu menjadi salah satu media penularan dari HIV/AIDS gitu. Karena kita nggak pernah tahu kira-kira pasangan pasangan kitanya nih terkena HIV atau enggak gitu. Terus juga yang C-nya kondom, gunakan kondom untuk melakukan hubungan seksual yang beresiko untuk melindungi diri, tapi tidak disarankan menggunakan kondom ini untuk apa ya ibaratnya
untuk melakukan seks pranikah gitu, karena ya seks pranikah mau gimana pun juga itu salah gitu. Terus juga D-nya itu adalah as drugs, jadi nggak menyalahgunakan nafza sama sekali. Jadi penting banget nih buat teman-teman yang mungkin masih penasaran sama nafza gitu, biar keren atau segala macam, itu tolong banget untuk hindari gitu, karena itu bisa menjadi salah satu penyebab dari HIV/AIDS. Terus yang E-nya ada equipment, berhati-hati terhadap peralatan yang memang beresiko untuk membuat luka dan digunakan secara bergantian, kayak misalnya jarum suntik dan lain-lainnya. Mungkin kayak gitu, Kak. Oke, banyak banget nih informasi yang aku dapat tentang permasalahan-permasalahan yang ada di remaja sekarang. Tadi juga udah dijelasin ya bagaimana kita bisa menghindari masalah salah satunya HIV/AIDS dengan ABCDE yang udah dijelasin sama Kak Afaf. Aku pernah uh, kulik-kulik tentang genre, itu ada slogannya ya Kak kalau genre itu. Kalau nggak salah ada yang namanya Triad KRR. Iya, Boleh dong benar. Kak Afaf uh, kenalin ke kita semua, jelasin secara singkat mungkin ya, apa sih Triad KRR itu? Oke, jadi triad KRR itu sebenarnya adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja dari segi seksualitas, HIV, AIDS yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga nafsa gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di logo genre yang ada salam genrenya, nah itu tuh kan kalau salam genre itu kan apa ya? Aku agak susah untuk contohin, pokoknya intinya ada kayak 3 gitu. Nah, 3-nya itu triad KRR maksudnya. Jadi katakan tidak untuk nikah dini, katakan tidak juga pada seks pranikah, dan katakan tidak juga pada nafza gitu. Mungkin seperti yang udah dijelasin sebelumnya juga, kalau nikah dini tadi kan nggak diperbolehkan gitu, karena memang BKKBN udah mengatur minimal 21 tahun untuk perempuan dan 5 tahun untuk laki-laki gitu. Kemudian tidak pada seks pranikah nih, seperti yang udah dijelasin tadi gitu, karena banyak banget dampak-dampak negatif yang akan timbul kalau misalkan teman-teman melakukan seks pranikah, kayak misalkan tadi terkena HIV/AIDS gitu kan, dan um, mungkin apa ya, kasarnya dosa lah gitu ya Kak, kalau misalkan kita melakukan yang namanya seks pranikah gitu. Terus kemudian yang terakhir itu ada nafza. Nafza, narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif gitu. Dan ini tuh menjadi masalah yang mungkin sampai sekarang masih banyak dialami orang remaja gitu, karena banyak banget remaja yang masih penasaran dengan nafsa itu seperti apa sih gitu kan. Dan mungkin teman-teman semua sering banget ngeliat kayak di media sosial gitu kan, biasanya orang-orang tuh eh, pengen berlomba-lomba untuk menjadi remaja yang keren gitu kan. Terus remaja yang keren biasanya kayak misalkan temennya ada yang dapatin nafza nih, terus kayak lu nggak keren nih kalau nggak pakai nafza gitu. Padahal terus akhirnya yang di apa yang dirayu tadi akhirnya maulah coba-coba untuk pakai nafza gitu. Padahal pakai nafza itu suatu hal yang salah, dan banyak banget dampak negatif dari nafza itu sendiri gitu, karena apa ya, nggak ada keren-kerennya lah ibaratnya kalau misalkan kita pakai nafza, yang ada tuh malah muncul dampak negatifnya doang gitu. Terus juga kalau menurut aku, karena tadi ada dari 3 permasalahan itu, katakan tidak untuk nikah dini, katakan tidak pada seks pranikah, dan juga katakan tidak pada nafza, karena memang tujuan-tujuan ini nih untuk menyiapkan teman-teman semua, teman-teman remaja untuk bisa menghadapi kehidupan yang siap di masa depan dan juga memiliki masa depan yang cerah kayak gitu Kak. Oke, berarti tadi udah dijelasin tentang Triad KRR, ada salamnya juga ya Kak, ada salam genre. Iya benar. Jadi di dalam salam genre itu kan mengandung triad KRR maksudnya gitu. Oh iya 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 benar-benar. Oke oke, makasih Kak Afaf. Nah tadi udah dijelasin panjang lebar ya tentang masalah yang ada di remaja kita sekarang. Dengan solusi diadakannya genre ini, masalah-masalah tersebut bisa teratasi gitu. Nah aku pengen tahu nih kira-kira apa sih kegiatan yang ada di program genre itu Kak? Di dalamnya tuh apa aja ya? Gitu.
Oke, biasanya kalau misalkan di genre itu ada program, kita ada penyuluhan. Nah, penyuluhannya itu biasanya melalui online ataupun juga offline, yang sasarannya memang remaja gitu. Dan kita di penyuluhan itu biasanya memberikan pemahaman seperti lihat KRR, yang katakan tidak pada seks pranikah, katakan tidak pada nikah dini, katakan tidak pada nafsa, terus kita juga biasanya membahas tentang life skill, terus kita juga membahas tentang 8 fungsi keluarga supaya memang teman-teman remaja ini paham gitu kira-kira fungsi keluarga ini seperti apa sih gitu sehingga teman-teman remaja ini bisa membangun keluarga yang memang keluarga yang berkualitas gitu. Kemudian juga biasanya kalau untuk di genre itu ada forum ya biasanya per wilayah kayak aku karena kemarin itu pemilihannya tingkat kota Tangerang Selatan, berarti aku bergabung di forum genre eh, Tangerang Selatan gitu, genre Tangsel. Nah, biasanya dari perwilayah itu kan ada forum-forumnya. Nah, biasanya kalau di forum itu kita juga ada program-program kerja, kayak misalkan kita ngadain berbagi kepada sesama, terus juga penyuluhan itu pasti, terus kita biasanya ngadain juga webinar, karena kan kemarin itu kondisinya masih pandemi ya, jadi nggak mungkin untuk melakukan seminar-seminar secara offline. Terus live Instagram juga, terus mungkin bikin konten-konten menarik yang bisa dibaca oleh remaja gitu supaya memang mereka ini mendapatkan akses informasi yang akurat gitu. Karena kan remaja ini biasanya apa ya, perlu pendekatan lah gitu. Kalau misalkan dari teman-teman terdekatnya, dari teman-teman yang memang usianya masih sama-sama dia, biasanya dia akan lebih apa ya, lebih mau untuk menerima informasi itu gitu kan. Pokoknya intinya kegiatan di program GP ini untuk memberikan akses informasi yang jelas kepada remaja supaya bisa supaya remaja ini memang mempunyai perencanaan kehidupan yang matang gitu. Oke, cukup banyak juga ya kegiatan yang dilakuin di genre ini, tapi tadi intinya adalah untuk memberikan informasi ya, untuk mengedukasi para remaja. Aku tadi sedikit tertarik nih tentang fungsi keluarga. Tadi Kak Afaf menyebutkan bahwa kita harus paham nih tentang fungsi keluarga itu seperti apa. Boleh tolong sedikit dijelaskan memangnya seperti apa sih fungsi keluarga yang baik itu, Kak? Oke, jadi kalau di genre itu fungsi keluarga itu ada 8. Mungkin aku jelasin singkat kali ya per 8-8-nya gitu. Mungkin Iya. kalau yang jadi mungkin yang pertama itu ada fungsi agama gitu. Kan kita tahu lah agama itu kan kebutuhan dasar gitu bagi setiap manusia gitu. Nah, kalau misalkan remaja udah apa ya membiasakan untuk menjalankan ibadah dengan keluarga baik di rumah maupun di tempat ibadah, biasanya ini akan mampu untuk sabar ketika mendapatkan musibah atau cobaan atau persoalan hidup. Jadi ketika memang nanti remaja menghadapi kehidupan berkeluarga, dia akan siap secara mentalnya gitu. Jadi nggak apa ya nggak menyerah lah dengan keadaan yang ada gitu. Terus juga ada fungsi sosial budaya. Kan kita tahu juga bahwa manusia ini makhluk sosial gitu yang nggak bisa jauh-jauh dari orang lain gitu. Nah, disinilah peran fungsi sosial budaya apa ya untuk untuk remaja memang menerapkan nilai-nilai sosial budaya gitu karena remaja ketika memang remaja bisa bersosialisasi artinya nanti dia akan bisa menjalankan kehidupan bermasyarakat gitu jadi nggak yang apa ya pas dia menjalani kehidupan berkeluarga tuh yang kayak bingung nih tangganya siapa ya terus kayak gimana ya gitu terus ada juga fungsi cinta dan kasih sayang gitu nah kalau misalkan remaja udah bisa dapat pemahaman nih tentang fungsi cinta dan kasih sayang itu seperti apa ketika memang nanti dia menghadapi kehidupan keluarga dia akan menciptakan suasana dalam berkeluarga tuh penuh cinta dan kasih sayang gitu kira-kira Kak Cindy udah merasakan cinta dan kasih sayang belum nih Kak Ada. dari teman-temannya atau gimana? Kalau dari cem-ceman, alhamdulillah belum ya, Kak. Sampai sekarang masih dari keluarga dan teman-teman terdekat kayaknya. Kalau untuk dari cem-ceman, Kak Afaf duluan aja mungkin. Oke, terus tadi kan baru 3, terus yang keempatnya tuh ada fungsi perlindungan gitu. Kalau misalkan remaja udah tahu nih tentang fungsi perlindungan yang baik seperti apa, dia akan bisa memberikan perlindungan yang baik untuk keluarganya gitu ketika memang nanti dia menghadapi um,
ke depan berkeluarga, karena kan kita tahu bahwa keluarga ini menjadi pelindung pertama dan utama gitu, yang bisa memberikan apa ya, kebenaran dan juga keteladanan kepada anak dan keturunannya gitu. Kalau misalkan remaja ini nggak tahu fungsi perlindungan seperti apa, nanti anaknya mau dilindunginya sama siapa lagi gitu kalau bukan sama orang tuanya. Terus juga ada fungsi reproduksi. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi nih, kan kita udah bahas kayak dari aspek kesehatan gitu. Kalau misalkan remaja apa ya, melahirkan sebelum usianya gitu kan, banyak dampak negatif yang muncul gitu. Kalau misalkan remaja udah bisa memahami fungsi reproduksi ini sendiri, nantinya akan bisa menghasilkan keturunan yang memang apa ya, sehat, berkualitas, dan juga memang sesuai dengan kodratnya gitu. Terus juga ada fungsi sosialisasi dan pendidikan. Nah, kan seperti kita tahu bahwa keluarga ini kan madrasah pertama gitu bagi si anak gitu. Jadi penting banget untuk bisa memahami kira-kira seperti apa sih untuk membekali anak-anaknya nanti dengan pendidikan gitu, dan seperti apa sih untuk bisa menjadi guru utama gitu dalam mengantarkan anak-anaknya untuk menjadi panutan dan bisa menjadi anak-anak yang memang berguna untuk bangsa dan juga negara. Terus ada juga fungsi ekonomi. Nah, ini nih penting banget gitu karena kan seperti yang udah kita tahu kayak permasalahan-permasalahan yang terjadi tadi itu kan kadang remaja tuh apa ya, kayak nikah gitu, padahal mereka belum tahu ke depannya itu mau ngapain. Nah, fungsi ekonomi ini berperan banget gitu karena kalau misalkan remaja udah bisa belajar tentang fungsi ekonomi, dia akan bisa melakukan perencanaan keuangan keluarga sehingga akan terwujud keluarga yang sejahtera. Dan yang terakhir, ada fungsi lingkungan gitu, karena penting banget untuk kita menjaga lingkungan keluarga yang bersih, sehat, dan nyaman gitu. Karena ya kalau misalkan lingkungannya kotor, nanti akan berpotensi menyebabkan penyakit gitu. Mungkin kayak gitu, Kak. Oke, aku ulang lagi ya. Ada 8 fungsi keluarga itu. Yang pertama ada fungsi agama, sosial budaya, cinta, dan kasih sayang, perlindungan, reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, ekonomi, dan lingkungan gitu teman-teman. Sobat Poin semuanya, informasi-informasi yang disampaikan oleh Kak Afaf ini sangat luar biasa dan bermanfaat banget buat kita ke depannya nih, buat di masa depan kita, perencanaan kehidupan kita. Mungkin kali ini aku mau sedikit kepo sama Kak Afafnya langsung nih. Aku kepo tentang Kak Afaf sebagai Duta Genre Tangsel 2021. Aku mau tanya nih, motivasi Kak Afaf mengikuti Duta Genre ini apa sih Kak sebenarnya? Oke, kalau untuk motivasi yang pertama pasti untuk bagian orang tua gitu kan, karena em, apa ya, selama kita belum bisa melakukan apa-apa, ya kita bisa ngasihnya dalam prestasi gitu kan. Terus juga aku pengen banget untuk bisa menjadi remaja yang berkualitas, tapi aku nggak mau sendirian gitu. Jadi aku pengen ngajak teman-teman aku untuk bisa, ayo nih sama-sama bareng untuk bisa menjadi remaja yang berkualitas, dengan sama-sama belajar materi-materi dari genre gitu kan, karena dengan menjadi duta genre pun itu kan memberikan penyuluhan-penyuluhan gitu kan. Terus juga intinya jadi duta itu bukan hanya sekedar untuk gelar atau untuk apa ya, ibaratnya dipandang atau apa, tapi tentang gimana sih cara kita sebagai generasi muda, generasi sekarang gitu ya, generasi remaja untuk bisa menebar kebermanfaatan terhadap sesama gitu, Kak. Wah, luar biasa banget nih motivasinya. Eh, Mungkin aku juga pengen kepo nih pengalaman Kak Afaf selama dari mungkin seleksi menjadi duta genre sampai akhirnya terpilih menjadi juara 2 itu gimana nih Kak? Boleh diceritain nih pengalamannya? Dan mungkin agak sedikit panjang, Iya, iya. nggak panjang juga sih mungkin. Tapi yang pertama kalau untuk menjadi duta genre itu kita harus bisa bergabung di PIKR. Jadi PIKR itu adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Biasanya kalau misalkan teman-teman mau jadi duta genre juga nih, teman-teman bisa cari informasi terkait PIKR terdekat teman-teman. Biasanya di setiap kecamatan itu ada, terus juga di universitas itu juga ada gitu. Atau di sekolah-sekolah pun juga ada.
Nah, terus kita bergabung dulu ke Pusat Informasi dan Konseling Remaja tersebut. Di situ kita diberikan mentoring sama sama mentor-mentor yang memang udah berpengalaman tentang materi-materi terkait generasi berencana yang udah kita bahas sebelumnya tadi itu. Terus dari PIK R itu, terus aku waktu itu bergabung di PIK R Syahid UIN Syarif Hidayatullah, itu ada di UIN. Terus dari PIK R itu aku kira-kira bergabung selama 1 tahunan kayaknya. Terus di situ aku dikasih mentoring-mentoring gitu kayak materi-materi genre lah supaya kita tuh udah paham, dan kalau semisal nanti kita menjadi duta pun udah siap untuk terjun lapangan gitu. Bahkan kalau kita nggak jadi duta pun juga memang ilmu-ilmu yang kita dapat ini bisa kita bisa sebar gitu, karena kan sebenarnya nggak harus menjadi duta dulu untuk kita bisa memberikan penyuluhan-penyuluhan gitu. Terus kita kayak dilatih juga tentang gimana sih cara penyuluhan yang baik dan benar gitu di PIKR itu. Terus habis itu dari PIKR itu waktu itu diadain audisi duta genre untuk tingkat Jakarta. Itu alhamdulillah kemarin itu aku dapet juara 2 dan favorit. Nah, terus dari juara duta genre di tingkat Jakarta ini dikirim sebagai delegasi di tingkat Kota Tangerang Selatan gitu, karena kemarin itu sistem di aku nggak tahu kalau sistem lainnya, tapi memang biasanya diseleksi dari PR-nya dulu dan dikirim delegasi untuk tingkat kota gitu. Aku nggak tahu kalau yang lain ya, cuma kalau di tingkat Tangerang Selatan kemarin memang dibutuhinnya segini nih gitu kan. Nah, jadi dari PR UIN itu nyeleksi lagi kira-kira siapa yang memang berhak untuk menjadi delegasi uh, atau menjadi perwakilan gitu ya untuk mengikuti duta genre di tingkat Tangerang Selatan. Nah, kalau kemarin tuh seleksinya kan udah pas pas pemilihan duta genre UIN gitu, jadi diambil dari situ. Nah, terus aku ngikutin duta genre tingkat kota Tangerang Selatan, kayak audisi-audisi pada umumnya. Kita diberi ada pos-pos gitu kayak pos penyuluhan, kayak terus juga ada pos program kerja ke depannya tuh kita bakal ngapain sih kalau misalkan udah jadi duta. Terus kayak audisi-audisi pada umumnya lah gitu. Dari grand final dulu, terus baru final, dan barulah keluar juaranya. Tapi kalau untuk tingkat kota Tangerang Selatan kemarin itu dilaksanainnya 1 hari, jadi 1 hari itu langsung pengumuman kayak gitu Kak. Oke, oke. Cukup panjang ya perjalanannya. Hebat banget nih, Kak Afaf udah sampai jadi juara 2 Duta Genre Tangsel 2021. Nah, untuk peran dari seorang duta genre, itu apa sih, Kak? Secara garis besar ataupun secara singkatnya? Kalau untuk secara garis besarnya, karena remaja itu masih butuh bimbingan, masih butuh pendekatan, maka duta genre ini hadir untuk bisa memberikan informasi-informasi yang akurat terkait tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu ya, kayak misalnya seks pranikah itu nggak baik, terus nikah dini itu juga nggak baik gitu. Karena memang remaja ini kan perlu pendekatan gitu supaya memang informasi-informasi yang ada ini bisa diserap sama mereka dan bisa mereka ikutin gitu. Karena eh, apa ya? Karena kadang remaja tuh nggak mau dengerin informasi-informasi dan kayak ditelan gitu aja gitu, kayak masuk kuping yang keluar kiri. Terus um, mungkin peran duta genre ini juga bisa dijadikan sebagai ajang motivasi diri supaya remaja-remaja ini mau nih untuk bisa menebar kebermanfaatan terhadap sesama remajanya juga, supaya memang mereka nih bisa terhindar dari perilaku negatif yang akan berdampak buruk pada kehidupan remajanya gitu. Oke, oke. Berarti duta genre ini sebagai kayak contoh lah gitu ya, para remaja kalau misalnya pengen informasi yang baik, informasi yang benar, bisa dilihat apa yang disampaikan oleh duta genre seperti mengedukasi remaja. Iya, benar banget, Kak. Nah, untuk selama kan jadi duta genre dari Desember 2021 ya, Kak. Nah, selama itu udah melakukan kegiatan ataupun pengalaman yang udah
lalui sama Kak Afaf nih apa? Boleh dong share ke kita? Kalau untuk pengalaman sendiri, karena memang pandemi, jadi kita belum melakukan penyembuhan secara offline. Jadi penyembuhannya secara online dari konten-konten Instagram yang menarik, terus juga dari live Instagram, terus juga sempat untuk menghadiri beberapa kegiatan kayak yang diluncurkan oleh BKBN, kayak misalkan sosialisasi mengenai stunting di sekitar wilayah Tangerang Selatan, mungkin kayak gitu-gitu sih, Kak. Oke, berarti bisa dikatakan ikut terjun juga ya ke masyarakat dengan tadi mengikuti kegiatan-kegiatan yang diluncurkan oleh BKKBN. Iya, benar banget. Oke, terima kasih buat Kak Afaf udah sharing-sharing ke kita tentang informasi, ilmu, dan pengalaman yang Kak Afaf punya. Mungkin buat terakhir nih, Kak Afaf boleh kasih kita motivasi atau mungkin pesan atau mungkin harapan nih kepada para pendengar poin yang ada di rumah ataupun ada di mana-mana gitu. Oke, buat sobat poin semua yang lagi dengerin ini, ayo dari sekarang kita sama-sama menghindari hal-hal yang memang dilarang dan jadilah remaja yang berkualitas. Karena remaja yang berkualitas akan siap dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Dan aku ngutip quotes dari B.J. Habibie, meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah. Kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal tersebut. Jadi pada intinya, untuk menjadi remaja yang berkualitas dan siap untuk menghadapi kehidupan berkeluarga, mari kita hindari hal-hal negatif yang mungkin masih ada dalam benak teman-teman semua gitu. Dan mungkin terakhir penutup dari aku, generasi berencana, saatnya yang muda yang berencana. Oke, luar biasa banget. Generasi berencana, saatnya yang muda yang berencana. Setuju banget, slogannya bagus banget nih. Oke, Sobat Poin semuanya. Gak kerasa nih kita udah di penghujung percakapan atau sharing session di episode kali ini. Terima kasih buat Kak Afaf yang udah nyempetin waktunya berbincang sama aku. Dan terima kasih juga buat Sobat Poin semuanya yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya Sobat Poin semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.